إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para ikhwan saudara Allah, kita lanjutkan apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan di pertemuan yang lalu kita berhenti di pembahasan tentang apakah orang kafir itu bukan. Kita berhenti di, ada yang masih ingat di mana kita berhenti kemarin? Apa yang kita bahas terakhir? Sebelum halaman 100. Pembahasan apa ini? Tidak tanya halaman. Azab dan nikmat kubur. Kita sudah membahas tentang azab dan nikmat kubur. Ya, bahwasanya kita meyakini ada yang namanya azab dan nikmat kubur. Apakah azab kubur selamanya? Nah, itu pertanyaan yang belum terjawab. 94. Nah, apakah kita sudah bahas tentang kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak membuat kita semua ini mendengar azab kubur. Kata Rasulullah SAW, kalau bukan kalian saling, kalau tidak kalian saling mengubur antara satu dengan yang lain, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian suaranya azab kubur. Tapi Allah tidak mengizinkan itu karena sesuatu yang mengerikan, membuat seseorang tidak mau saling mengubur antara satu dengan yang lain. Dan itulah hikmahnya, itu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, bahwasanya Allah tidak memperdengarkan kepada kita azab kubur. Pertanyaan yang selanjutnya, azab kubur itu terus menerus atau bisa berhenti? Ya, ini pertanyaan juga yang mungkin akan ditanyakan. Apakah yang diazab dalam kuburnya itu terus menerus diazab, atau nanti ada suatu waktu akan berhenti azabnya, atau bagaimana? Disebutkan di sini bahwasanya azab kubur itu ada dua macam. Ya, azab kubur itu ada dua macam. Yang pertama, azab kuburnya terus menerus. Yang kedua, azab kuburnya putus-putus. Ada yang terus mati diazab terus sampai hari kiamat, tidak pernah berhenti. Ada yang azab kuburnya berhenti. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya azab kubur itu ada dua macam, satunya terus menerus dan satunya berhenti. Adapun azab yang terus menerus, secara lain yang disebutkan di sini adalah ad-daim, yang terus menerus azabnya, yang tidak terputus, ada itu di dalam Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Sudah kita bahas kemarin. Fir'aun itu dari mati sama Allah diazab dalam kuburnya sampai hari kiamat. Wa yauma yaqumus sa'a, kata Allah, nanti berdirinya hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkan Fir'aun itu dan bala tentaranya dan punggawanya semuanya ke dalam azab yang sangat dahsyat. Berarti di alam barzakh diazab terus, tidak pernah berhenti. Ini salah satu bukti bahwasanya ada yang namanya azab kubur yang terus menerus. Begitu juga disebutkan dalam satu hadis bahwasanya ada seseorang yang sombong, kata Rasulullah SAW, menggunakan pakaiannya, menggunakan perhiasannya, barang-barang mahalnya, semuanya dia gunakan, dia berjalan sombong di atas muka bumi ini. Idh khasafallahu bihi, sama Allah orang itu ditenggelamkan saat dia mati, dikubur, sama Allah diazab, dijepit di bumi ini. Yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Terus begitu dimasukkan lagi, ditenggelamkan lagi, seperti itu terus diazab dalam kuburnya sampai hari kiamat. Begitu juga para ikhwan subhanahu wa ta'ala, ada beberapa nas, beberapa isyarat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Yasin ayat 51-52. Jadi ada orang-orang yang memang betul azabnya itu tidak pernah berhenti, sehingga saat sangkakala nanti ditiup semuanya hancur, semuanya berhenti. Jadi berhentinya saat sangkakala ditiup, yaitu hari kiamat, berhenti semua. Namun saat tiupan yang kedua, mereka dibangunkan oleh Allah. Mereka yang diazab terus menerus itu mengatakan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha.
siapa yang bangunkan kami dari istirahat kami? Baru istirahat, baru diadab terus tak berhenti, baru istirahat sudah ditiup lagi sangkakalanya, siap-siap untuk diadab kembali di neraka. Ini bukti bahwasanya ada adab yang terus menerus. Adapun adab yang terputus, mungkin dikatakan di sini karena dosanya yang mungkin ringan, maka dia diadab sesuai sama ringannya dosanya tadi, atau ada doa seseorang yang membuat adab dia diringankan. Salah satunya yang dialami sama Rasulullah yang sudah kita sebutkan hadisnya kemarin. Rasulullah melewati kuburan, kata Rasulullah apa? Innahuma la yu'adzaban, keduanya lagi diadab. Tapi kita kemarin belum selesaikan baca hadisnya. Kita hanya membahas tentang bahwasanya ada yang namanya adab kubur. Rasulullah bilang ini dua orang lagi diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan diadabnya bukan karena dosa besar. Yang satunya kenapa kemarin sudah dibahas? Namimah. Yang satunya tidak jaga kencingnya. Lalu kata Rasulullah SAW, atau kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, fawadha ala kulli qabrin minhuma kasrah. Rasulullah ambil daun atau pelepah kurma yang masih basah, disobek sama Rasulullah. Di setiap kuburan, kan dua orang kuburan, di setiap kuburan ditancepin daun tersebut oleh Rasulullah SAW. Lalu ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu buat itu? Kata Rasulullah, la'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam taybasa. Ya, semoga azabnya diringankan oleh Allah selama daunnya belum kering. Berarti bisa enggak adab kubur diringankan atau berhenti? Bisa. Diberikan adabnya. Jadi tidak terus-menerus atau bahkan selesailah adab kuburnya. Kenapa? Karena ya sudah dia terima adab yang atas dosa yang dia buat. Lalu yang selanjutnya para jemaah sekalian dibahas di sini, apa yang menyebabkan seseorang diadab kubur? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Apa yang membuat seseorang itu diadab kubur? Kenapa orang itu diadab dalam kuburnya? Disebutkan para ikhwah, ada beberapa sebab. Yang mana sebabnya ini ada sebab secara umum dan sebab secara rinci. Yang secara rinci disebut sama Rasulullah atau ada nasnya, ada dalilnya. Maksudnya fulan yang begini diadab, begini adabnya. Yang begini diadab, begini adabnya. Itu secara rinci. Ada yang secara umum saja. Yang secara umum disebutkan di sini bahwasanya kullu amali yughibullaha wa yuskhitahu fa huwa sababun li adabil qabr. Semua amalan yang buat Allah murka, maka itu akan menjadi penyebab dia diazab dalam kuburnya. Siapapun dia bikin amalan yang membuat Allah SWT murka, yang melanggar yang Allah larang, sama dia dibuat, ada hal terlarang itu, tapi dia laksanakan, maka itu bisa menjadi sebab dia diadab dalam kuburnya selama dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia sudah bertobat, selesai. Tobatnya diterima sama Allah, sudah selesai. Tapi kalau dia mati dalam keadaan dosa tersebut, belum bertobat kepada Allah, maka bisa jadi seluruh amalan buruknya itu menjadi sebab dia diadab dalam kuburnya. Ini secara umum. Berarti apa secara umum? Segala sesuatu yang membuat Allah marah. Adapun sebab yang rinci, yang disebut fulan yang begini dan begini, ada dalil-dalilnya. Yang nomor satu disebutkan di sini, yang barusan kita baca hadisnya. Siapa? Namimah. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, kata Rasulullah. Itu satunya yang lagi diadab dalam kuburnya, tukang adu domba, suka ngadu orang. Di sini ngomong begini, di sana ngomong begitu supaya orang ribut. An-namimah. Atau di riwayat yang lain al-ghibah, ngomongin orang di belakang. Yang kedua sudah kita tahu juga hadisnya tadi, orang yang tidak menjaga dirinya dari kencingnya. Ini dua disebut dalam satu hadis yang sahih. Lalu yang ketiga, ini belum kita bahas. Yang dua sudah, ini yang ketiga. Man jarra thawbahu khuyala, yang mengisbalkan pakaiannya, ya, nutup mata kaki, dan dia berjalan dengan sombong di atas muka bumi ini. Kata Rasulullah, bainama rajulun yajurru izarahu min al-khuyala khasafa bihi fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Ya,
sama Allah terus menerus, ya dimasukkan, dihimpit, digencet di dalam bumi ini seperti itu terus diadab sampai hari kiamat. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang ketiga, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6 dan berapa? 7 disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis. Ini ya, tadi 1, 2, 3. Yang pertama namimah, yang kedua tidak menjaga dari kencing, yang ketiga apa tadi? Isbal dengan sombong. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 ada dalam satu hadis. Disebutkan dari Samurah bin Jundub. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Dahulu Rasulullah SAW kalau selesai mengimami sholat, beliau menghadap kepada para sahabat dengan wajahnya. Menghadap kepada para sahabat. Sebagaimana para imam sekarang kalau habis sholat menghadap ke makmum, ya. Selesai sholat, assalamualaikum, menghadap ke makmum. Lalu Rasulullah tanya kepada para sahabat, "Man ra'a minkumul laila ru'ya?" Siapa yang tadi malam mimpi? Mungkin ada mimpi sesuatu. Para sahabat sepertinya tidak ada yang bermimpi. Disebutkan di sini, fa ra'a ahadun hasana. Kalau salah seorang sahabat, ya katanya Samurah bin Jundub ini yang meriwayatkan hadis ini, kalau ada diri kita yang bermimpi, nanti dia cerita ke Rasulullah SAW. Oh ya Rasulullah, tadi malam saya mimpi begini dan begitu. Masya Allah, ya, kadang ada yang cerita, kadang ada yang tidak cerita. Fasa'alana yauman, namun suatu hari seperti biasa Rasulullah sholat terus ada ke kita, kata Samurah, lalu bertanya, hal ra'ahadu minkum ru'ya? Hal ra'ahadu minkum ru'ya? Salah seorang dari kalian apa ada yang mimpi? Kami semuanya sepakat bilang tidak. Tumben, biasanya ada yang mimpi cerita, di hari ini tidak ada. Tapi Rasulullah yang bilang, lakinni ra'aitu lailata rajulain. Rasulullah cerita sekarang, malam ini ana mimpi, kata Rasulullah, aku melihat ada 2 orang. Atayani fa'akhadha biyadi, mendatangiku dan memegang tanganku. Fa'akhrajani ilal ardil muqaddasah, lalu 2 orang itu membawaku ke satu hamparan bumi, ardul muqaddasah atau tempat yang suci, atau macam-macam ditafsirkan oleh para ulama. Intinya satu tempat, ya, dihamparkan seperti itu. Fa idza rajulun jalis, tiba-tiba aku melihat, kata Rasulullah, ada seseorang yang sedang duduk. Wa rajulun qa'im, di belakangnya ada yang berdiri. Yang di depan duduk, di belakangnya berdiri. Biyadihi kallumun min hadidin yudkhiluhu fi shidqihi hatta yablugha qafah. Di tangannya orang yang ada di belakang, yang bisa dimainkan ya, orang duduk terus orang di belakangnya berdiri. Di tangannya yang berdiri di belakang pegang seperti kaitan besi. Kaitan besi. Begitu, kaitan besi. Apa bahasa? Kaitan. Pengait seperti kailnya pancingan itu, tapi besar. Yang di belakang itu masukin kaitan itu ke mulutnya orang ini, terus ditarik sampai sobek mulutnya dan ditarik sampai ke belakangnya. Begitu juga dari sebelah kirinya sama dimasukin, ditarik lagi. Jadi disobek ini ke belakang. Thumma yaf'alu bi shirkihi al-akhar mithlu dhalik. Kanan dan kiri sama. Wa yalta'imu shirkuhu hadha. Lalu tiba-tiba kembali lagi mulutnya. Fa ya'udu fa yasna'u mithlahu. Berulang lagi, sobek lagi, terus seperti itu. Qultu ma hadha, kata Rasulullah, apa-apaan ini? Kenapa nih orang kok disobek? Katanya yang bawa, Rasulullah dibilang, karena dibawa sama 2 orang. Tolong, ayo jangan. Rasulullah tanya kenapa tapi tidak dijawab. Jangan, terus. Fa'antalaqna hatta atayna ala rajulin muttajin ala qafahu wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bi sakhratin fa yushdahu bihi ra'sa. Kata Rasulullah, yang sekarang lebih ngeri lagi. Ana jalan di satu tempat, melihat ada orang yang lagi tidur terlentang, di belakangnya ada orang yang berdiri, pegang batu besar, menghantamkan batu itu ke kepala orang yang tidur. Hancur kepalanya jemaah. Batunya sampai gelinding-gelinding. Fa idza daraba tadahdahal hajar. Sudah dipukul gelinding batunya. Fantalaqa ilaihi liyakhudhahu. Orang yang tadi banting itu jalan, ambil batunya. Saat orangnya kembali, kepala orang yang hancur tadi sudah kembali lagi seperti semula.
Diulang lagi, dihancurin lagi, gelinding lagi, diambil lagi, setiap kembali kepalanya sudah kembali normal kembali. Kama huwa fa'ala ilaihi fadarabahu. Terus tak berhenti seperti itu. Kata Rasulullah, "Man hadza?" Siapa ini? Kenapa? Katanya yang bawa, "Intalik, pergi, jalan." Ya, nanti akan dijawab. Jalan-jalan. Fantalaqna ila thaqabil mislat an-nur. Pada waktu kami lewat satu tempat yang di situ ada panci yang sangat besar. A'lahu dhayiqun wa asfaluhu wasi'. Bagian atasnya sempit, bagian bawahnya besar, panci begitu. Corongnya kecil, bawahnya badannya besar. Yatawaqqadu tahtahu nar. Di bawahnya dikasih api yang sangat besar. Fa idza iqtaraba irtafa'u hatta kada ayakhruj. Saat apinya semakin panas, kita tahu ya kalau kita godok air, panasan tumpah airnya, mau tumpah dari mulutnya panci. Terus setiap mau keluar begini orang-orang, banyak orang-orang di dalamnya. Di dalam panci itu banyak orang-orang. Fa idza khamadat raja'u fiha. Terus setiap mau keluar kepanasan, balik lagi begitu. Nanti naik lagi ke atas. Disebutkan. Wa fiha rijalun wa nisa'un. Di dalamnya isinya wanita dan laki-laki yang telanjang bulat. Yang dibakar, digodok di dalam panci seperti itu terus tak berhenti. Rasulullah tanya, "Gimana hadza?" Tanya yang bawa itu, "Siapa ini?" Entolek itu. Ayo jalan. Kalau kita digituin mau jalan terus enggak apa mau tanya? Jalan kata dia, jalan. Fantalaqna hatta ataina ala nahrin min damin fihi rajul qa'imun wa ala wasli an-nahri rajul baina yadayhi hijar. Sampai akhirnya kita melihat ada sungai dari darah. Dan di dalam sungai itu ada laki-laki. Yang mana laki-laki itu berenang ke tepian dan ternyata di pinggir-pinggir sungainya ada orang. Setiap orang yang berenang mau keluar dari sungai ini mau keluar, mau dilempari sama batu supaya minggir ke sana. Dilempari sama batu, berenang lagi ke sana. Mau sampai sana mau selamatkan diri, dilemparin batu lagi. Kembali ke sini lagi, dilemparin batu lagi. Jadi dia tidak pernah bisa berhenti berenang di sungai darah tersebut. Faja'ala kullama ja'al yakhruja rama fihi bihajar. Setiap mau keluar, dilemparin mulutnya sama batu. Kata Rasulullah, "Hadza?" Apa-apaan ini? Siapa? Kenapa? Entol, aja. Fantalaqna hatta intahaina ila ramadin khadra. Sampai akhirnya kami berjalan berjumpa sama satu kebun yang berwarna hijau. Rindang berwarna hijau yang sangat indah. Fiha syajaratun 'azimah. Di tengah-tengahnya ada pohon yang sangat besar. Wa fi asliha syaikhun wa sibyan. Dan di bawah pohonnya ada orang tua dan anak-anak kecil. Wa idza rajulun qaribun min asy-syajarah baina yadayhi narun yuqiduha. Lalu di dekat pohon itu ada seorang laki-laki yang sedang menghidupkan api. Fasa'ida bi fi asy-syajarah. Akhirnya aku diajak untuk naik ke atas pohon tersebut. Wa adkhalani daran lam ara qattun ahsana minha. Lalu di situ aku masuk ke dalam satu rumah yang aku tidak pernah melihat ada rumah yang lebih bagus dan lebih indah dari rumah itu. Fiha rijalun syuyukhun wa syabab. Di situ ada laki-laki, ada bapak-bapak sudah tua, ada pemuda-pemuda, ada wanita-wanita, ada anak-anak kecil. Tsumma akhrajani minha. Lalu aku diajak untuk pergi lagi dari rumah tersebut. Fasa'ida bisyajar, naik lagi ke tempat yang lebih tinggi. Fa adkhalani daran hiya ahsan wa afdal fiha syuyukhun wa syabab. Di tempat yang sekarang itu lebih indah lagi dari rumah yang kata Rasulullah lebih indah. Ini yang terakhir lebih indah lagi. Kultu, sampai di sana aku ngomong, kata Rasulullah, aku bilang kedua orang yang membawaku ini, tawaftumani al-laila. Kalian dari tadi sudah ajak aku keliling-keliling. Ya. Fa'akhbirani amma ra'aitu. Sekarang kasih tahu dong. Dari tadi itu apa? Qala, katanya yang dua orang ini, oke. Saya kasih tahu sekarang. Amma alladhi ra'aitahu yashukku shidqa atau yushakku shidquhu, yang kalian lihat tadi bibirnya disobek, mulutnya disobek, fakadzabun, tukang bohong.
Yuhadditsu bil kadhibah. Kalau ngomong mesti bohong. Bahkan suka menyebar berita bohong. Fatahmilu anhu hatta tablughul afaq, sampai beritanya nyebar kemana-mana, tidak bisa diambil lagi. Bikin kabar-kabar tidak, bikin gosip, bikin berita hoax, bikin gempar, ternyata beritanya apa? Bohong. Itu yang akan dialami, disiksa di alam barzakh dengan seperti itu siksanya. Disobek jamaah, nggak selesai sampai hari kiamat. Balik lagi, sobek lagi, balik lagi, sobek lagi. Itu kata Rasulullah yang pertama. Ini berarti yang keberapa sudah yang keempat. Orang yang diazab kubur ini gara-gara ini. Suka bohong, ngasih kabar bohong. Hati-hati yang kerja jadi wartawan, reporter dan lain-lain. Jangan nyebar berita apa? Bohong hanya gara-gara ingin viral. Ingin banyak orang yang lihat. Di YouTube ada gambar orang mau diterkam sama buaya. Ternyata orang lagi bunuh cicak jamaah. Supaya banyak yang nonton. Hati-hati. Ini sudah berbau-berbau bohong. Apalagi ada berita-berita yang sedang panas di satu negeri, dipanas-panasi sama dia, ditambah-tambahin bahasanya, dibuat orang semuanya ribut. Hati-hati. Yang kedua, kata Rasulullah, "Wallazi ra'aitahu yashduqu ra'sah," atau yushdaqu ra'suh, yang kepalanya dihantam dengan batu tadi. Farajulun 'allamahu Allahul Qur'an, seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan Al-Qur'an, fanama anhu bil lail, lalu dia tidur di malam hari, walam ya'mal fihi bin nahar, tapi seakan-akan dia tidak pernah belajar itu. Pura-pura tidak tahu. Tidak mau dibaca. Yaf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Itu akan diperlakukan kepada dia sampai hari kiamat seperti itu. Wallazi ra'aitahu fi thaqabi fahum az-zunah. Yang kalian lihat masuk dalam panci, laki-laki sama perempuan yang dibakar, yang digodok di air panas, itu para pezina. Ini sudah yang berapa? Yang keenam. Wallazi ra'aitahu fi nahri akilur riba. Yang tadi berenang di sungai darah, setiap mau keluar dilemparin batu, tak boleh keluar, itu para pemakan riba. Transaksi riba ini yang diancamkan kepada dia. Wasyaikhu fi asli syajarah, bapak tua yang ada di bawah pohon tadi yang bersama anak-anak, itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Anak-anaknya adalah auladun nas, anak-anak yang mati sebelum balik, itu dijaga sama Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallazi yuqidu naran malikun khazina, yang lagi ngidupin api itu malaikat Malik yang jaga neraka. Rumah yang pertama yang kata Rasulullah sangat indah itu adalah rumahnya kaum muslimin secara umum. Adapun rumah yang lebih indah lagi yang Rasulullah naik lagi diajak lebih indah, itu adalah rumahnya orang-orang yang mati syahid. Katanya yang cerita ini, wa ana Jibril, wahai Muhammad. Ya. Wa hadza Mikail, dan yang sama bersama ana itu adalah Mikail. Ya. Dan itulah para jemaah sekalian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, mereka-mereka yang akan diadab di dalam kuburnya secara khusus, yang Rasulullah sebutkan langsung apa yang menyebabkan seseorang itu diadab dalam kuburnya. Ada berapa berarti? Ada 7. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, saat kita menjelaskan tentang apa yang dapat mengazab seseorang dalam kuburnya, menyebabkan seseorang diadab dalam kuburnya, kita juga harus jelaskan apa yang dapat menyelamatkan orang dari siksa kubur. Yang pertama disebutkan sama seperti tadi, ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang khusus itu sama Rasulullah disebutkan. Kalau yang umum disebutkan di sini, seluruh perbuatan ketaatan, seluruh peninggalan maksiat. Siapa yang melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat, maka insya Allah itu akan menjadi penyebab dia selamat dari adab kubur. Adapun secara khusus, Rasulullah SAW menyebutkan ada beberapa orang yang akan diselamatkan dari adab kubur. Kalau yang kemarin itu orang-orang yang tidak difitnah di dalam kubur.
Bisa bedain jemaah? Tidak ditanya sama malaikat kalau kemarin itu. Kalau yang ini sekarang tidak diadab di dalam kubur. Yang pertama sudah pasti orang yang mati syahid. Ya, kata Rasulullah SAW, orang yang mati syahid itu punya beberapa keistimewaan. Kata Rasulullah yang pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'ah. Diampuni seluruh dosanya oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala saat dia meninggal dunia. Wa yura maq'aduhu atau wa yara maq'adahu minal jannah. Dan dia akan melihat tempat duduk dia di surga. Wa yujaru min adzabil qabri. Salah satu keistimewaannya dijauhkan dari adab kubur. Ini Rasulullah sebutkan. Syahid yang mati syahid dijauhkan dari adab kubur. Yang kedua, kata Rasulullah, man mata bida'il batin, yang mati karena sakit perut. Dia mati karena ada masalah dalam perutnya. Ya, banyak orang di zaman sekarang mati gara-gara sakit perut, dan itu sudah dari zamannya Rasulullah SAW. Beberapa kawan kita juga tidak ada apa-apa, tiba-tiba tidak enak perut, sakit perutnya, kesakitan sampai pucat, tahu-tahu meninggal tanpa ada masalah jantung dan lain-lain. Syaratnya betul mati gara-gara sakit perut. Maka ini bisa juga menjadi sebab seseorang selamatkan dari azab kubur, sebagaimana Rasulullah SAW ya, bersabda, diceritakan oleh beberapa sahabat. Jadi di waktu itu, kata beberapa para sahabat, ada seseorang yang mati. Matinya agak aneh, tidak jelas, tiba-tiba meninggal. Lalu sebagian dari kita ini penasaran, ingin lihat jasadnya sahabat tersebut. Akhirnya kita datang ke sana. Dan ternyata dikasih tahu bahwasanya orang ini mati karena sakit perut. Dia kesakitan perutnya, tiba-tiba meninggal. Lalu salah seorang di antara para sahabat mengatakan, alam yaqul Rasulullah SAW, bukankah Rasulullah dahulu pernah bilang, man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adzab fi qabrihi. Bukankah Rasulullah pernah bilang, siapa yang mati terbunuh gara-gara sakit perut, dia tidak akan diadab dalam kuburnya? Mereka semuanya bilang apa? Ya tentu, betul. Kita pernah dengar Rasulullah bilang seperti itu. Berarti ya ini dalil yang bisa kita pegang bahwasanya orang yang meninggal karena sakit perut itu diselamatkan dari azab kubur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang ketiga, membaca surat Tabarak, ya, surat Al-Mulk di setiap malam. Sebagaimana datang dari sahabat yang mulia dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man qara'a tabarakal-ladzi bi yadihil mulku, ya, sampai membaca surat Tabarak ya, setiap malam, setiap sebelum tidur dia sudah baca itu, mana'ahullahu biha min adzabil qabri, Allah akan larang dia dari azab kubur. Wa kunna, disebutkan di sini oleh Abdullah bin Mas'ud, fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Kami dulu bilang surat Tabarak itu di zaman Rasulullah, nama suratnya Al-Mani'ah. Maksudnya surat yang melarang seseorang dari azab kubur. Kita kenalnya surat apa? Al-Mulk. Dulu kata Abdullah bin Mas'ud, kami bilang di zaman Rasulullah ini surat namanya surat Al-Mani'ah. Selesai jamaah alam barzakh. Apakah ada yang tersisa dari alam barzakh? Sudah selesai. Sekarang kita berpindah ke yang selanjutnya, yaitu ditiupnya sangkakala. An-nafkhu fis-sur. An-nafkh tiup, as-sur yaitu sangkakala. Di sini Asy-Syaikh menjelaskan seperti biasa apa maksudnya an-nafkh, lalu dikaitkan dengan bahasa Arab juga, begitu juga secara syariat. Apa maksudnya an-nafkh fis-sur? Tiup sangkakala, itu bahasa kita, meniup sangkakala. Disebutkan di sini oleh Syekh, huwa nafkhu sahibil qarni fil qarni. Saat yang memegang sangkakalanya meniup sangkakala. Alladzi iltaqamahu ba'da sama'il idzni bin nafkh. Yang mana sama dia itu ditiup saat sudah mendengar izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk ditiup. Dan para jamaah sekalian, meniup sangkakala ini Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dalam Al-Qur'an di sangat banyak ayat, dan namanya sama Allah diganti-ganti. Tidak semuanya namanya sama dalam Al-Qur'an, tapi banyak kalimat
yang Allah gunakan untuk menjelaskan akan datangnya hari peniupan sangkakala ini. Dikatakan oleh banyak para ahli tafsir, karena ini perkara yang sangat agung dan sangat dahsyat, makanya sama Allah dijelaskan dalam banyak bentuk. Kadang-kadang disebut dengan kata as-sayhah. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Tidaklah itu melainkan satu kali tiupan, hancur semua. Tiupan, habis. Sayhatan wahidah, kata Imam Al-Baghawi, an-nafkhatul akhir. Tiupan yang kedua. Ditiup, pertama hancur, yang kedua apa? Hidup lagi. Sayhah. Lalu ada bahasa az-zajrah. Fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum yanzurun. Tiupan satu kali, mereka saling melihat lagi antara satu dengan yang lain. Di ayat yang lain disebutkan an-naqur. Fa idza nuqira fin naqur, jika sangkakalanya sudah ditiup. Katanya Ikrimah, idza nufikha fis-sur. Sama peniupan sangkakala. Ar-rajifah war-radifah. Yauma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah. Katanya Hasan Al-Basri, itu ar-rajifah war-radifah adalah huma nafkhatan, keduanya adalah dua kali peniupan sangkakala. Maka jelas sekali para ikhwan subhanahu wa ta'ala, ada yang namanya peniupan sangkakala dan banyak sekali ayatnya dalam Al-Quran. Begitu juga Rasulullah pernah jelaskan. Dulu ada kejadian di zamannya Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat itu bertikai sama orang Yahudi. Jual belikah atau ada masalah apa, akhirnya orang ini ribut sama para sahabat, ya, atau sama salah seorang sahabat Yahudi ini ribut, dan orang Yahudi ini bersumpah. Katanya Yahudi ini, walladzi istafa Musa 'alal bashar. Demi Tuhan yang telah memilih Musa di antara manusia-manusia yang lain. Yang telah memilih, menspesialkan Nabi Musa daripada manusia-manusia yang lain. Sahabat tidak terima, orang-orang Ansor tidak terima mendengar ini. Akhirnya membuat salah satu dari orang Ansor menampar orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini tidak terima, para jemaah datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya orang Ansor ini, kamu berani bilang begitu? Nyebut-nyebut Musa demi Tuhan yang memilih Musa, sedangkan Nabi Muhammad ada di hadapan kami. Dari saking sahabat cinta sama Rasulullah, tidak terima jemaah. Lihat orang Yahudi ya, seperti itu. Akhirnya orang Yahudinya lapor kepada Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya kata orang Yahudi ini, "Fama baru fulan la tawajhi." Kenapa ya Rasulullah? Itu orang nempeleng wajah Anda, nampar saya. 5, kata tawajah. Kata Rasulullah, dipanggil orang yang nempeleng. Yang nampar ini orang Yahudi dipanggil sama Rasulullah. Dimarahin sama Rasulullah. Kenapa kamu tampar wajahnya? Ceritalah orang Ansor ini. Tadi dia ngomong seperti ini dan seperti itu. Fakhatiban Nabi Rasulullah marah. Bukan marah sama Yahudinya, marah sama sahabat yang nampar orang Yahudi tersebut. Sampai kelihatan kemarahan di wajahnya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, la tufanniru min anbiya Allah. Jangan kalian pilih-pilih, tebak pilih. Oh ini Nabi lebih baik, oh ini lebih buruk. Jangan, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, fa innahu yunfakhu fis-sur. Kelak akan ditiup sangkakala. Nah, ini kalimat yang sama kita ditunggu. Ya, kelak kata Rasulullah akan ditiup apa? Sangkakala. Fa yas'aku man fis samawati wa man fil ard, dan akan mati semua siapa yang ada di langit dan ada di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki tidak ikut mati dan binasa. Tsumma yunfakhu fihi ukhra, lalu akan ditiup lagi yang kedua, kata Rasulullah. Fa akunu awwal man bu'its, aku adalah manusia yang pertama kali akan bangun. Rasulullah. Tapi lihat apa kata Rasulullah? Fa idza Musa akhidun bil arsy, tiba-tiba ana sudah lihat Nabi Musa itu pegangan kepada arsy. Fala adri, dan aku tidak tahu ahusiba bisaqatihi yaumat tur am bu'itsa qabli. Ana tidak tahu. Bisa jadi dia dibangunkan sebelum Anda, kata Rasulullah. Atau saat ditiup sangkakala itu Nabi Musa tidak lagi apa? Binasa. Karena dulu dia sudah pernah apa? Jatuh tersungkur karena melihat gunung
saat dia mau lihat Allah Subhanahu wa taala, ya, izinkan aku melihatmu ya Allah, kata Nabi Musa. Tapi kata Allah, lakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Lihat ke gunung itu, kalau gunungnya masih ada, kamu akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Saat Allah membuka tirainya kepada gunung, gunungnya apa? Hancur lebur. Nabi Musa lihat gunung hancur itu jamaah, fa kharra Musa sa'iqa. Jatuh langsung pingsan Nabi Musa. Syok jamaah kaget. Kata Rasulullah, apakah dia sudah dicukupkan dengan itu? Jadi saat ditiup sangkakala beliau tidak pakai binasa lagi? Atau jangan-jangan kata Rasulullah, beliau dibangunkan sebelum ada? Jangan pakai tampar-tamparan orang, jangan. Jangan kalian apa? Beda-bedain antara satu nabi dengan nabi yang lain. Jadi di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada yang namanya apa? Peniupan sangkakala. Sekarang pertanyaannya, siapa yang niup sangkakala? Siapa yang niup? Yang benar Israfil, karena minta dalilnya. Adakah dalilnya? Dari kita kecil sampai sekarang kita dikasih tahu bahwasannya yang meniup sangkakala itu adalah siapa? Tapi dalam hadis-hadis yang tertera, Allah tidak pernah kasih tahu bahwasanya dia yang peniup itu malaikat Israfil. Disebutkan bahwasanya kata Syekh di sini yang jelas dalilnya itu disebut dengan kalimat sahibus sur. Si pemegang apa? Sangkakala yang nanti akan meniup sangkakalanya. Yang mana disebutkan dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna tarfa sahibis suri madda wa kana bi musta'iddun yanduru nahwal arsy." Jadi matanya si peniup sangkakala ini tidak pernah berkedip jamaah, melihat terus ke arah arsy, melihat terus, tidak pernah berkedip. Kenapa? Takut saat sama Allah sudah diperintahkan matanya lagi apa? Berkedip. Jadi dia sudah siap, ya, sangkakalanya sudah siap ditiup. Kapan sama Allah disuruh? Langsung di detik yang sama dia akan tiup sangkakala. Ka'anna ainaihi kaukabani dunia. Yang mata si peniup sangkakala itu seperti bintang-bintang yang berkilau-kilau. Tidak pernah tutup matanya melihat ke arah arsy terus. Kapan sama Allah diperintahkan, dia akan apa? Tiup sangkakalanya. Di sini Rasulullah bilang, "Inna tarfa sahibis sur." Bukan Israfil. Betul tidak jawab? Ya. Rasulullah tidak bilang Israfil tapi sahibis sur. Kalau sahibis sur ada dalilnya. Lalu Rasulullah SAW juga dalam satu hadis mengatakan, "Kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqamal qarn." Gimana saya bisa santai-santai dan nikmat-nikmat hidup ini sedangkan yang meniup sangkakala sahibul qarn atau sahibis sur itu trompetnya sangkakalanya sudah siap untuk ditiup. Wastama'al idhn, dan sekarang sudah pasang telinganya baik-baik untuk mendengar izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mata yumar binaf fayanfukh. Kapan diberitakan, di detik yang sama dia akan tiup sangkakalanya. Gimana saya bisa hidup santai-santai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza alladhi ja'at bihi sunnah as-sahih. Ini saja dalilnya yang sahih dan tidak pernah ditemukan dari dalil as-sahih yang niup sangkakala adalah Israfil. Tapi qad waqa'a al-ijma' ala tasmiyat an-nafiq bis-sur bi Israfil. Tapi ijma' kaum muslimin semuanya sepakat bahwasanya apa? Yang niup sangkakalanya namanya Israfil. Jadi antum betul tadi itu. Ya, tapi kan betul. Hadisnya bunyinya tidak ada yang Israfil. Tapi ini ijma'. Katanya Imam Al-Qurtubi, wal umam mujmi'un, umat Islam ini semuanya sepakat ala anna alladhi yanfukh atau yanfukh bis-sur Israfil. Maksudnya yang meniup sangkakala itu adalah malaikat Israfil.
Fa idza dzahaba al-ijma', jika sudah ada yang namanya ijma', fal ijma' hujjah, maka ijma' itu menjadi apa? Hujjah, menjadi dalil. Dan bisa dipakai juga dalam bab-bab i'tiqad. Bab-bab yang berkaitan dengan akidah, keimanan, tauhid. Bab i'tiqad bisa. Kalau itu sudah menjadi ijma', maka itu bisa dijadikan sebagai dalil. Masalah selanjutnya, berapa kali peniupan sangkakala? Berapa kali? Tapi ada sebagian ulama bilang 3. Tapi yang bilang 3 itu lemah. Yang benar berapa? 2. Ya, huma naftatan. Ya, kita sudah tahu dari dalil-dalil yang kita baca tadi, kata Rasulullah SAW, fa innahu yunfakhu fis sur, nanti akan ditiup sangkakala. Tsumma nufikha fihi ukhra, nanti akan ditiup lagi yang kedua. Berarti ada berapa? Ada 2. Rasulullah tidak pernah sebutkan bahwasanya itu ada 3. Ya. Yang selanjutnya berkaitan dengan an-nafkh fis sur, berapa lama jaraknya antara tiupan pertama sama tiupan yang kedua? Berapa lama? Barangkali ada yang mau tawar-tawar? 1040? 40 apa? 40 tahun? Saya akan minta dalilnya satu-satu. Kalau cuma asal bunyi gampang. Disebutkan bahwasanya miqdar ma bainan nafkhatain, jarak antara kedua peniupan itu dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma bainan nafkhataini arba'un." Di antara dua peniupan sangkakala ada 40. Para sahabat yang dengar, ya Abu Hurairah, arba'una yawman, apakah 40 hari? Katanya Abu Hurairah, apa itu? Ya artinya adalah la a'lamu. Ya. Saya kurang yakin, tidak tahu kata Abu Hurairah. 40 hari kan tidak tahu kata Abu Hurairah. Yang ada dengar dari Rasulullah SAW adalah 40. Sisanya hari atau 40 apa? Injana cuma tanding. Anak kurang jelas dengannya. Jadi anak tidak berani sebut kata Abu Hurairah. Arba'una sana, 40 tahun ditanya lagi. Apa itu sama? Anak tak bisa. Arba'una syahran, 40 bulan juga sama. Kata Abu Hurairah, apa itu? Anak kurang mendengar. Ya. Lihat kejujurannya para sahabat. Dia tidak dengar, dia bilang apa? Tidak sok tahu. Ya. Kita lihat 40 hari, 40 pekan, 40 apa? Tahun atau 40 bulan, tidak berani. Intinya berapa? 40. Jadi kita tidak tahu 40 apa. Anggap saja paling lama berarti 40 apa? 40 tahun. Kalau mau dianggap yang paling lama. Lalu berakhir Rasulullah SAW. Selesailah ditiup sangkakala yang pertama, mereka semuanya hancur. Lalu ditiup sangkakala yang kedua, mereka kembali hidup. Yang mana kehidupan ini kita kenal dengan Yaum Al-Ba'ats, hari kebangkitan. Hari apa? Hari kebangkitan. Percaya tidak percaya, yakin tidak yakin, nanti semuanya akan berjumpa sama hari ini. Ya, semuanya akan berjumpa dengan hari ini. Dan saat sangkakala yang kedua ditiup, maka itulah dimulai di situ hari kebangkitan, yang mana manusia di situ akan bangkit dan tidak pernah akan mati lagi selamanya. Tidak akan pernah mati lagi selamanya. Bangkit hidup dari kematiannya, tidak membawa apa-apa. Ya. Hufatan, uratan, ghurla, kata Rasulullah, tidak pakai sendal, tidak pakai baju, sehelai kain pun tidak dia bawa. Ghurla, belum disunat. Semuanya telanjang bulat, tidak ada yang mereka bawa di hari kebangkitan. Apa maksudnya hari kebangkitan? Disebutkan di sini, ihya'ul amwati wa ikhrajihim min quburihim. Ihya'ul amwat wa ikhrajihim min quburihim. Menghidupkan para mayit-mayit atau dihidupkannya kembali para mayit-mayit
dan dikeluarkannya mereka dari kubur-kubur mereka. Dan dari saking dahsyatnya hari ini, hari kebangkitan ini, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari ini dengan banyak sekali kalimat-kalimat yang lain selain kata al-ba'ats. Ba'ats artinya kebangkitan. Ba'ats artinya apa? Kebangkitan. Secara bahasa artinya kebangkitan. Yaitu kita kenal hari kebangkitan saat Allah menghidupkan kembali mayit-mayit dari kuburnya. Bahasa lain yang Allah gunakan dalam Al-Quran, salah dalam surah Al-Qasas ayat 85, yaitu al-ma'ad. Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'an taradduka ila ma'ad. Sungguh mereka atau Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kamu Al-Qur'an, maka dia akan mengembalikanmu ke hari al-ma'ad, akan menjalankanmu ke hari tersebut. Bahwasanya hari kebangkitan itu pasti ada. Yang kedua, an-nusyur. Ini sama. An-nusyur itu Allah gunakan dalam menyebutkan hari kebangkitan. Kata Allah, kadzalikan nusyur. Begitu juga hari kebangkitan. Nanti akan kita jelaskan maksud dari ayat. Yang ketiga, al-khuruj. Ini juga Allah gunakan dalam menjelaskan hari kebangkitan dalam surat Qaf ayat 11. Rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita. Kadzalika al-khuruj. Kami beri rezeki kepada para hamba-hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dan kami hidupkan kembali negeri yang gersang jadi hijau. Begitu juga hari kebangkitan nanti yang sudah mati semuanya kami hidupkan kembali. Dari saking banyaknya hamba Allah yang tidak percaya sama hari ini, khususnya orang kafir, sampai-sampai Allah menjelaskan hari kebangkitan ini dengan beberapa cara untuk meyakinkan orang bahwasanya hari ini itu mudah bagi Allah. Karena banyak mereka tidak percaya, tidak mungkin orang sudah dimakan macan, sudah tenggelam di laut, entah jasadnya di mana, mau dikembalikan lagi, tidak mungkin. Kata sebagian orang, bahkan orang-orang kafir mengatakan demikian. Disebutkan tanawwa'at nususil kitabil aziz fi isbatil ba'thi. Banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran saat menjelaskan bahwasanya hari kebangkitan ini datang dan pasti ada. Yang pertama, cara Allah menjelaskan ini adalah dengan isbatil ba'thi. Saat Allah menyebutkan bahwasanya hari ini pasti datang, wa ta'kid, ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman, "Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu." Orang-orang kafir itu meyakini bahwasanya mereka tidak akan pernah dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bala wa rabbi, katakan demi Allah, la tub'atsunna. Lihat, pakai la taukid, belakangnya pakai nun tapi double penekanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini pasti ada. Summa latunabba'unna bima 'alimtum. Lalu apa yang kalian buat semuanya akan Allah beberkan. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bahwasanya at-tasrih, ya penekanan yang sangat jelas dari Allah bahwasanya hari ini pasti datang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya hari kebangkitan itu mudah bagi Allah dengan cara yang kedua. Cara yang kedua ini Allah jelaskan bagaimana Allah ciptakan yang dulu tidak ada, sekarang ada. Siapa yang ciptakan? Allah. Dari tidak ada jadi ada saja Allah bisa. Apalagi yang sudah ada hanya saja diulang, dihidupin lagi. Lebih gampang lagi. Fahamnya Pak? Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 5. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Subhanallah. Kalau kalian itu tidak yakin sama hari kebangkitan ini, ingat kata Allah, kami ciptakan kalian itu dari tanah. Dulu kalian itu tidak ada, kami yang ciptakan kata Allah dari tanah. Apalagi sekarang sudah ada, hanya saja mau dikembalikan lagi, lebih gampang lagi. Allah SWT berfirman juga dalam surat Yasin ayat 79, Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan, Allah akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati itu sebagaimana Allah menciptakan mereka dari tidak ada menjadi ada dulu. Nabi Adam dulu tidak ada, semua Allah diciptakan. Dan ada ayat yang lain yang serupa.
Itu cara yang kedua. Sama Allah dikasih tahu bahwasanya yang dulu tidak ada Allah bisa bikin jadi ada, apalagi hanya saja mau apa? Membangkitkan yang sudah ada. Lebih mudah lagi. Cara yang ketiga, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada orang-orang di dunia ini yang sama Allah sudah dimatikan, terus sama Allah dihidupin lagi. Ada enggak sama? Contohnya Ashabul Kahfi. Mati berapa ratus tahun. Tiba-tiba sama Allah dihidupin lagi. Itu satu. Bisa tidak? Bisa enggak sama? Bisa. Wa idh qultum ya Musa, itu juga ini Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Wa idh qultum ya Musa, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Itu Bani Israil yang bilang ke Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami lihat Allah secara langsung. Disambal sama petir jemaah, mati semuanya. Bani Israilnya. Apa kata Allah? Tsumma ba'atsnakum. Lihat bahasanya, ba'atsnakum. Ba'ats. Kami hidupkan kalian kembali. Min ba'di mautikum. Setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Sudah mati, dihidupin lagi oleh Allah SWT. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, fa amatahu Allahu mi'ata 'amin, tsumma ba'atha." Bagaimana itu orang-orang di kampung yang sama Allah dimatikan setelah 100 tahun lalu oleh Allah dihidupkan kembali. Tsumma ba'atha. Dengan mudah Allah bisa hidupkan kembali. Begitu juga yang kita kenal dengan Ashabul Kahfi. Itu yang cara Allah jelaskan bahwasanya mudah untuk membangkitkan, dan Allah sudah melakukan itu. Allah sudah melakukan itu. Ada orang mati sama Allah dihidupin lagi, dan Allah ceritakan dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yang keempat, Allah memberitahu bahwasanya hari ini itu sangat mudah bagi Allah dengan cara penjelasan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi sama isinya semua. Bahkan menciptakan langit dan bumi sama isinya itu lebih dahsyat daripada hanya untuk membangkitkan yang sudah mati. Mana yang lebih susah jemaah? Bikin matahari, bikin bintang dan bulan, sama bangkitkan orang yang mati. Mana yang lebih sulit? Pakai logikanya. Sudah jelas menciptakan langit dan bumi sama isinya itu lebih berat. Tapi itu mudah bagi Allah. Apalagi cuma mau membangkitkan yang sudah ada. Allah SWT berfirman dalam surat Yasin ayat 81, "Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum?" Bukankah yang telah menciptakan langit dan bumi itu mampu untuk menciptakan yang sama seperti itu? Allah menciptakan lagi yang lain bisa. Apalagi hanya membangkitkan yang sudah mati. Itu cara yang keempat. Cara yang kelima, Allah kasih tahu bahwasanya hari kebangkitan ini ada dengan cara Allah jelaskan bagaimana Allah menumbuhkan tumbuhan dari tanah yang gersang. Ada tanah yang hijau lalu sama Allah dihabisi. Kayak di sini antum lihat setiap tahun. Sekarang ada daun-daunnya, tiba-tiba rontok lagi daunnya, kering kerontang, tiba-tiba keluar daun lagi. Ya itu tidak. Itu setiap tahun orang sini lihat. Iya. Mungkin di Indonesia tidak semua tempat seperti itu. Mungkin ada kalau sudah musim panas yang sangat dahsyat, kuning semuanya, kering kerontang sampai tanahnya pecah-pecah. Ya ada beberapa tempat. Tapi mungkin antum di sini lihat di setiap tahun itu semuanya gugur. Tiba-tiba itu lagi. Iya. Itu sama Allah digunakan untuk kasih tahu, ngidupin kalian itu hanya sama seperti itu tadi. Pohon-pohon yang sudah gersang tidak ada, tiba-tiba Allah adakan kembali. Allah SWT berfirman, "Huwallazi yursilur riyaha busyra baina yaday rahmati." Allah mengirimkan angin, itu kabar gembira, dan di tengah-tengah angin itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan, sampai saat anginnya itu menggiring awan dan membuat awannya itu penuh isi air. Subnahu ila baladin mayyitin fanzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamar. Kami giring itu ke negeri yang gersang, awannya kata Allah, Allah suruh angin untuk giring itu, lalu kami hujani tanah yang gersang tadi. Lalu keluarlah buah-buahan dan tumbuhan-tumbuhan. Dan Allah tutup ayatnya,
Wa kadzalika nukhrijul mauta. Dan begitulah kami hidupkan lagi mayit-mayit itu. La'allakum tadhakkarun, agar kalian semua ingat. Ini semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah para jemaah sekalian. Dalil yang sangat banyak bahwasanya hari ini itu akan datang. Ya, begitu juga Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan menyebutkan bahwasanya iman itu kita tahu rukun iman ada 6. Yang kita kenal selama ini iman yang kelima itu beriman kepada hari akhir. Di satu riwayat hadis Rasulullah tidak bilang yaumil akhir, tapi Rasulullah bilang wa tu'minu bil ba'tsi, dan kalian beriman kepada hari kebangkitan. Dari sini betul bahwasanya hari ini pasti akan datang, apalagi tambah dari ijma' para ulama, mereka semua sepakat bahwasanya hari ini pasti datang. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, yang akan kita bahas selanjutnya adalah bagaimana sifatnya hari kebangkitan. Disebutkan di sini saat si peniup sangkakala tadi, Israfil alaihi salam meniup sangkakalanya yang kedua, kharajan nasu min kuburihim sirah. Semuanya keluar dari kuburannya masing-masing. Kalau yang tidak dikubur pun sama, akan berdiri kembali, badannya kembali seperti sedia kala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun." Dan ditiup sangkakala yang kedua, maka semua mereka berkumpul, semuanya bangun lagi menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW di sini bersabda mensifati hari kebangkitan, "Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma." Nanti Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit, fayambutuna kama yambutul baqal. Maka tumbuhlah itu orang-orang sebagaimana biji yang dia ditanam tumbuh keluar di tanah itu. Laisa minal insani syai' illa yabla. Dan tidaklah ada yang tersisa dari manusia melainkan akan habis illa 'azman wahidan wa huwa usbud dzan. Kecuali satu tulang yang masih tersisa. Tulang apa jemaah? Tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dan dari tulang ini nanti manusia akan dikembalikan badannya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang tersisa. Dari yang tersisa ini semuanya nanti akan kembali sama Allah, dibangkitkan kembali. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, ada apa saja di hari kebangkitan atau apa saja yang akan terjadi di hari kebangkitan dijelaskan setelah manusia semuanya sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pindah ke terminal selanjutnya. Mereka semuanya akan berjalan kemana? Kepada mahsyar, yang mana ini kita kenal dengan Al-Hasyr. Apa namanya? Al-Hasyr. Azan Isya jam berapa? Ustaz? 4 menit lagi. Nah. Ya, setelah hari kebangkitan para jemaah sekalian, semuanya sebenarnya pembahasan hari kebangkitan memang rasa penting-pentingnya sudah kita sampaikan. Ya. Al-Hasyr, hari di mana manusia digiring ke padang mahsyar. Al-Hasyr disebutkan di sini adalah al-jama' ma'a syauqin, pengumpulan dengan penggiringan. Paham ya, Hasyr maksudnya itu pengumpulan dan penggiringan. Berarti artinya mahsyar adalah al-majma' alladhi yuhsyaru ilaihi al-qawm. Satu tempat yang mana nanti manusia akan dikumpulkan dan digiring ke situ. Hasyr bahasanya adalah apa? Hasyr. Berarti artinya mahsyar itu tempat, sama seperti sajadah, sujud. Masjid berarti tempat sujud. Paham ya? Kalau ini bukan masjid, karena dia ambil kata hasyar berarti mahsyar. Ismul makan, tempat dari sesuatu. Maka saat kita artikan artinya mahsyar tadi pengumpulan dengan penggiringan, maka mahsyar adalah tempat di mana manusia akan dikumpulkan dan digiring ke sana. Semuanya dari Nabi Adam sampai manusia akan mati di hari
qiyamah. Ya. Maka disebutkan di sini maksudnya adalah secara syariat jam'ul khalqi yaumul qiyamah, pengumpulan seluruh hamba Allah di hari kiamat ma'a sauqihim ila ardil mahsyar. Pengumpulan hamba Allah dan penggiringan ke tanah tempat berkumpul di sana nanti, yaitu yang kita kenal dengan padang mahsyar. Dan hari ini pun banyak sekali Allah sebutkan di dalam Al-Quran, datang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan hari ini benar adanya dan pasti akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukma wa summa." Nanti orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Allah di atas muka bumi ini, melanggar semua perintah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, akan kami giring di hari kiamat di atas kepalanya. Maksudnya paham ya? Kepalanya jadi kakinya, kakinya jadi kepalanya. Dibalik. Ini keadaan mereka nanti. Dan ditambah lagi keadaannya buta, tuli, dan bisu. Apa kata Allah? Wa nahsyuruhum yaumal qiyamah. Akan kami giring mereka itu orang-orang kafir dalam keadaan apa? Kebalik. Satu. Yang kedua, buta, tuli, dan bisu. Ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ir. Setiap apinya mati, kami ganti dengan api yang lebih besar lagi, neraka jahannam tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takwir, wa idal wuhushu husyur. Saat hewan-hewan itu semua juga akan digiring. Jadi bukan hanya manusia, jemaah, hewan-hewan juga akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mengatakan, tuhsyaruna hufadan uradan ghurla. Kalian semua akan digiring oleh Allah kepada mahsyar dalam keadaan telanjang bulat, tidak pakai sendal, dan semuanya belum disunat. Aisyah radhiyallahu anha dengar Rasulullah bilang begitu, namanya perempuan malu, tidak pakai baju. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ar-rijalan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd. Gimana ya Rasulullah? Laki sama perempuan saling lihat satu dengan yang lain. Malu Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah SAW? Al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Perkaranya lebih dahsyat dari apa yang akan mereka lihat nanti di sana. Rasa takut saat dibangkitkan oleh Allah SWT di hari yang mengerikan, hari yang membuat banyak orang takut, terbelalak matanya melihat keadaan yang sangat dahsyat. Matahari oleh Allah SWT didekatkan jadi 1 mil, 1,5 mil. Sekarang jaraknya matahari itu 150 juta kilometer dari bumi. 150 juta kilometer. Nolnya dihapus semua, komanya ditaruh di, limanya ditaruh di belakang koma. Sisa 1,5 mil. Itu semuanya yang membuat mereka tidak memikirkan siapapun yang mereka lihat. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap mereka itu memikirkan perkaranya sendiri. Ada perkara penting yang ada dalam kepalanya yang mereka pikirkan sehingga mereka tidak peduli, tidak pakai baju semuanya, tidak peduli mereka. Mereka mikir dirinya sendiri. Ya, sudah masuk ke Isya, khutbah muadzin azan dulu. Kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Baik, para ikhwan kita lanjutkan. Lalu bagaimana sifatnya padang mahsyar? Padang mahsyar itu seperti apa? Padang mahsyar itu seperti apa? Kita pengen tahu. Ya, apakah seperti ruangan kah? Atau seperti padang pasir kah? Atau seperti apa? Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin baydha afra. Manusia semuanya akan digiring kelak di hari kiamat ke satu tanah
yang berwarna putih, bersih, bahkan sampai berwarna kemerah-merahan dari saking bersihnya. Kaqursatin naqi, seperti adonan roti yang putih itu, dari tepung yang putih, adonannya roti bersih putih warnanya sampai seperti itu. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW menjelaskan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan tanah padang mahsyar itu seperti roti yang bersih sekali, roti yang berwarna putih, ya'kulu minhal mu'minun, yang mana rotinya bisa dimakan oleh orang-orang mukmin. Ini dijelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Disebutkan takunul ardhul yawmal qiyamah khubzatun wahidah. Kata Rasulullah, hari atau padang mahsyar itu di hari kiamat seperti satu roti bundar. Rotinya bisa dimakan sama orang-orang mukmin. Ini salah satu sifat dari sifat-sifat yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang padang mahsyar. Lalu para jemaah sekalian, sekarang kita mau bahas tentang bagaimana sifatnya orang-orang digiring ke padang mahsyar. Tadi kita bahas masalah tanahnya padang mahsyar seperti apa. Ya, tadi disebutkan berwarna putih bersih sampai kemerah-merahan, maka dikatakan seperti apa adonan roti, dan kaum mukminin bisa makan di situ. Lalu selanjutnya disebutkan sifat dari padang mahsyar adalah laisa ma'lamul li'ah, laisa fiha ma'lamul li'ah. Tidak ada bekas tanda bahwasanya ada pernah orang yang tinggal di sana. Kita datang ke suatu negeri, kalau negerinya pernah ditinggalin orang, meskipun negerinya kosong, kita tahu, oh ini ada tanda ini, oh ada tiang di sana, oh ini ada bekas rumahnya orang. Nah itu tidak ada. Tidak ada bekas apapun sama sekali pernah ada orang datang ke sana. Makanya itu membuat para ulama berbeda pendapat, apakah padang mahsyar ini memang sama Allah dikasih tanah yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya? Apakah padang mahsyar ini sudah ada, atau tanah yang sudah ada hanya saja sama Allah diganti sifat-sifatnya, diperbaiki sifat-sifatnya? Ini para ulama panjang lebar membahas ini, adalah saat kita tidak perlu membahas ini terlalu panjang lebar. Intinya sifatnya tadi sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Putih bersih, apa? Seperti roti yang bisa kaum mukminin makan di situ, dan tidak ada tanda ya, bahwasanya itu tanah pernah ditinggal oleh seseorang yang dapat merusak kebersihan tanah tersebut, merusak kesempurnaan tanah tersebut. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, sifat bagaimana orang-orang itu digiring kepada mahsyar. Disebutkan di sini, ada pun orang kafir, maka tadi sudah disebutkan akan ditelungkupkan kepalanya yang akan berjalan kepada mahsyar. Tadi sudah kita bacakan ayatnya. Disebutkan di sini dari Qatadah, haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami pernah dikasih tahu oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, seseorang tanya sama Nabi, ya Nabi Allah, kaifa yusyarul kafir ala wajhi? Gimana orang kafir itu bisa ditelungkupkan, kepalanya bisa jalan, gimana? Saat logika bertanya. Dan ini buktinya bahwasanya agama kita itu tidak bisa kita timbang sama logika. Dan banyak di hal-hal yang lain, bahwasanya agama kita itu tidak bisa kita mengandalkan akal kita. Akal ini kecil ya, Pak. Ini ditanya sama sahabat, gimana? Kok bisa? Jawaban Rasulullah gampang. Kata Rasulullah, alaisa alladzi amsyahu ala rijlaini fid dunya? Bukankah Allah yang membuat dia berjalan dengan kedua kakinya di dunia itu qadirun ala ayyumasyihi ala wajhihi yawmal qiyamah? Bukankah yang membuat orang itu bisa jalan dengan kakinya sama juga bisa membuat dia jalan sama kepalanya? Jawabannya Rasulullah tidak bilang, oh nanti kepalanya ada kakinya, enggak, tidak pakai. Cuma Rasulullah yakin itu akan terjadi, dan jawabannya tegas. Bukankah yang membuat dia jalan sama kakinya di dunia bisa membuat dia jalan dengan kepalanya? Dikatakan oleh Qatadah di sini, bala aisyatu rabbina, subhanallah, betul, tentu bisa. Ya, dengan keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha bisa. Ya. Dan disebutkan para jemaah sekalian, mereka orang-orang kafir itu akan digiring ke neraka jahanam dalam keadaan haus.
sudah diberdirikan selama itu di padang mahsyar, mataharinya jaraknya cuma 1 mil, hatta yakunu qaida mil, kata Rasulullah, sampai jaraknya cuma 1 mil, atau di riwayat yang lain bilang 2 mil. Allah SWT membuat mereka semua kehausan. Kata Allah, wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Kami giring orang-orang mujrim, mereka orang-orang kafir, dalam keadaan apa? Lelah, ya, haus. Sudah lelah begitu, mau kemana? Ke neraka jahanam. Wa ammal mutakabbirun, adapun orang-orang yang sombong, fayahsyuruhumullahu yaumal qiyamah amsalad dzur yamshahumudz-dzul jazaa'an wifaqa. Orang-orang yang sombong di atas muka bumi ini Allah giring kepada mahsyar seperti biji yang kecil. Sebagaimana dia sombong di atas muka bumi ini, sama Allah akan dihinakan kelak di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalad dzur. Amsalad dzur. Nanti di hari kiamat mereka itu orang-orang yang sombong akan digiring seperti biji kecil. Visual rijal, dalam bentuk tubuh manusia. Sudah harus dibayangin ya, nggak bisa kepala bayangkan. Tapi itu yang akan terjadi. Kecil tapi seperti biji kecil dalam bentuk ya, tubuhnya manusia. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang yang beriman, yuhsyaruna fi ghayatil ikram. Orang-orang yang beriman, mereka semuanya akan digiring ke padang mahsyar dengan kemuliaan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda." Orang-orang yang bertakwa oleh Allah akan digiring dengan penuh kemuliaan. Dan sebaliknya tadi, "Wa nahsyurul mujrimina ila jahannam wirda." Adapun orang-orang mujrim, para penjahat, ya, digiring dalam keadaan susah, lelah, haus, ya, terhina. Begitu juga disebutkan di sini, yang digiring bukan cuma manusia, tapi al-bahaim, hewan-hewan ternak, wat-thair, burung-burung, wad-dawab, yang melata di atas muka bumi ini, semuanya juga akan digiring semuanya ke padang mahsyar, sebagaimana Allah SWT berfirman, wa idzal wuhusyu husyrat. Surah Takwir ayat 5. Begitu juga Allah SWT berfirman di surat Al-An'am ayat 38, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidaklah, kata Allah SWT, dabbah, hewan yang melata di atas muka bumi ini, wala ta'ir, dan juga burung, yatiru bi janahihi, yang terbang dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum. Tidaklah mereka itu sama seperti kalian, sama seperti manusia. Besok juga kata Allah, tsumma ila rabbihim yuhsyarun, mereka semuanya juga akan digiring oleh Allah kepada mahsyar. Adapun sifat manusia, bagaimana bentuknya nanti, ya sudah kita sebutkan tadi, dalam keadaan apa? Tidak berpakaian, belum disunat dan tidak pakai sendal, dan mereka tidak saling melihat antara satu dengan yang lain. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, saat semuanya sudah berdiri di padang mahsyar, matahari, kata Rasulullah SAW, yudna atau idza kana yaumul qiyamah udniyatus syamsu minal ibad. Kalau datang hari kiamat, sudah sampai ke padang mahsyar, udniyatus syamsu minal ibad. Matahari akan didekatkan kepada para hamba, hatta yakuna qaida mil, sampai jaraknya 1 mil. Dan disitulah ada yang berdiri dengan merasakan sejuk. Orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, ya, tidak akan merasakan panas. Ada yang keringetan sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, keringetnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan lebih mengerikannya para jamaah, mereka oleh Allah tidak langsung dihisab. Oleh Allah dibiarkan begitu saja. Silahkan dipikir dosa-dosamu. Mungkin ada dulu yang tidak yakin akan datangnya hari ini, sekarang kamu sudah lihat harinya ada. Tidak langsung oleh Allah dihisab. Silahkan pikir, dibiarin oleh Allah SWT. Berdiri, matahari sedekat itu berdiri. Silakan. Ya.
manusia semuanya itu. Makanya setelah itu datang yang namanya asy-syafa'ah. Syafa'ah, para jemaah sekalian, kita sering sebut kata syafaat. Secara bahasa, artinya syafaat itu adalah genap. Tahu genap? Musuhnya ganjil. Paham? Di Jakarta ada ganjil dan genap. Di sini tidak ada. Kalau ganjil itu witir, katanya orang Arab, witir 1, 3, 5 itu witir. Makanya sholat witir jumlahnya apa? Ganjil. Kalau syafa' itu berarti 6, 2, 4 dan seterusnya. Itu secara bahasa. Tapi para jamaah, secara syariat bukan itu yang mau kita bahas. Lihat, artinya syafa'ah diambil dari kata apa? Syafa'. Syafa' artinya genap. Tapi syafa'at yang kita mau bahas ini jauh dari itu. Ini secara syariat, lain lagi ceritanya. Apa secara syariat disebutkan? Kalamus syafi' lil maliki fi hajatin yas'aluha li ghairi. Saat seseorang minta kepada seorang raja atau seorang tuan atau seorang yang dianggap mampu suatu hajat, bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Paham? Mungkin di sini ada yang kenal sama raja atau sama wali kota Amsterdam. Dia punya teman ada masalah, ingin segera menyelesaikan masalahnya. Namun pergi ke sana dipersulit, pergi ke situ tidak bisa. Temannya kenal sama wali kota. Ya sudah. Temannya ngomong sama wali kota, saya punya teman kesulitan begini dan begitu. Bisakah kamu bantu? Ini namanya apa? Syafi'. Nolong orang, minta bantu sama orang bukan buat dirinya tapi buat orang lain. Itu dimaksud syafa'. Apakah benar syafaat ini ada? Dan terlalu banyak orang-orang ini menggunakan syafaat-syafaat ini berlebihan. Ya. Terlalu berlebihan. Meyakini syafaat-syafaat ini berlebihan. Kita akan bahas. Ya. Bisa lepas waktunya sampai jam 9 menyelesaikan atau membahas hal-hal yang penting yang berkaitan dengan syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 109, yauma idzin la tanfa'us syafa'atu. Di hari itu, hari kiamat nanti di padang mahsyar itu, la tanfa'us syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Kecuali orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Tidak mungkin ada yang bisa memberi syafaat jika tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, di negeri kita ada orang-orang ya, siapa entah kita tidak tahu, dianggap ulama besar. Sudah, kamu kalau mati bilang aja muridnya fulan, nanti jalan di sirat dengan cepat. Lihat pengikutnya fulan dan fulan. Ditipu kita jawab. Ada yang kalau mati di kain kafannya dikasih memo, ini muridnya fulan dan fulan. Nanti kalau Mungkar dan Nakir baca, sudah dilepas sama Mungkar dan Nakir. Ada di Indonesia, dibuat main agama. Syafaat dari Pak Habib. Akhirnya nengok jemput kan. Akhirnya tidak boleh jemput, tapi ya sudah. Fulan bin Fulan taruh di memonya. Ditaruh di kafannya. Diikat. Nanti katanya Mungkar dan Nakir tidak jadi mau tanya. Jadi kalau datang kasih aja memonya katanya. Oh ya sudah ditinggal. Terus dipercaya. Subhanallah. Siapapun dia tidak akan bisa kasih syafaat kalau tidak diizinkan sama Allah, dan yang mau dikasih syafaat juga tidak diridhoi sama Allah, tidak bisa dapat syafaat. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Orang berlebihan masalahnya. Dibuat mainan. Seakan-akan semua syafaatnya kuncinya dari tangannya dia. Bahkan sampai mengkafirkan orang dan lain-lain ya, Pak. Kalau tidak percaya sama mereka-mereka itu kafir. Ada. Kita tertipu dan ditipu sama mereka-mereka. Disebutkan para jamaah sekalian di ayat yang lain, wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu. Jelas sekali di ayat yang lain juga Allah mengatakan, tidak ada syafaat kelak di sisi Allah illa liman adzina lahu, kecuali siapa yang telah Allah beri izin.
izin dari Allah Subhanahu wa taala, baru mereka bisa memberikan syafaat. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, datang satu hadis atau banyak sekali hadis, nanti hadisnya akan kita baca. Hadis asy-syafa'ah. Katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahadits syafa'ah katsiratun mutawatiratun. Hadis syafaat itu sangat banyak dan hadisnya mutawatiratun. Sudah kita bahas kemarin hadis mutawatiratun. Hadis yang tingkatannya paling tinggi. Min hadis sahihaini, begitu juga tercantum di sahihaini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ahadits muta'addidah, sangat banyak di sahihain yang bercerita atau menjelaskan tentang asy-syafa'ah. Wa fi sunani, dan di sunan-sunan yang lain, ada Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya. Wa al-masanid, begitu juga di musnad mimma yakthuru adadu, dan sangat dahsyat sekali banyaknya hadis yang menceritakan tentang adanya syafaat. Begitu juga ini satu ijma' yang disebutkan dari Imam Ibnu Abi Hatim, begitu juga Abu Uthman As-Sabuni, begitu juga Abdul Qasim At-Taimi, dan yang lain Imam Ahmad, Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan yang lain-lain. Mereka semua mengatakan bahwasanya syafaat itu akan datang. Dan disebutkan para jamaah sekalian, wasyafa'atu bihasabi ma dallat 'alaiha an-nusus asy-syar'iyyah qisman. Kalau kita periksa dalam nas-nas syar'i, syafaat itu qisman. Ada dua. Yang pertama, syafa'atun khassah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusyarikuhu fiha ahad. Syafa'atun khassah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusyarikuhu fiha ahad. Syafaatnya khusus, hanya sama Allah, nanti dikasih ke Rasulullah saja, dan tidak ada yang sama, orang lain tidak diberi sebagaimana Allah mengizinkan Nabi untuk memberi syafaat. Ini syafaat khusus untuk Nabi, ini yang pertama. Syafaat khusus untuk Rasulullah SAW. Dan ini ada beberapa macam. Yang pertama, syafa'atuhu li ahli al-mawqif. Syafaatnya Rasulullah untuk orang-orang yang sama Allah dibiarkan tadi di padang mahsyar agar segera dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditinggalkan oleh Allah begitu saja. Lalu Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka semua segera dihisab. Ini hadisnya diceritakan sangat panjang. Disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidun nasi yaumil qiyamah." Aku adalah tuannya manusia di hari kiamat. Wa hal tadruna mimma dzalik? Kata Rasulullah, apakah kalian tahu kenapa demikian? Kata Rasulullah, "Yajma'ullahu an-nasa al-awwalina wal-akhirin." Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir fi sa'idin wahid, di satu tempat, yaitu padang mahsyar. Yusmi'uhumud da'i wa yanfidhuhumul basar wa tatlu asy-syams fayablughu an-nas min al-ghammi wal karbi ma la yutiquna wa la yahtamilun. Matahari digelitkan, kata Rasulullah SAW. Mata-mata mereka terbelalak semua, sampai manusia merasakan kesedihan dan ketakutan yang membuat mereka tidak mampu untuk terus berada di keadaan tersebut. Fayaqulun nas, akhirnya mereka para manusia mengatakan, "Ala tarun ma qad balaghakum?" Wahai manusia, tidaklah kalian lihat bagaimana keadaan kalian sekarang? "Ala tanduruna ma yashfa'ukum ila rabbikum?" Apakah kalian tidak mau mencari orang yang bisa memberi syafaat, yang menjadi perantara antara kalian dengan Allah? Ayo kita cari supaya kita dibantu, supaya cepat selesai urusannya. Fayaqulu ba'dun nas li ba'd. Hanya mereka satu dengan yang lain mengatakan, "Alaikum bi Adam." Coba ke Nabi Adam. Mungkin dia bisa kasih. Nabi Adam ya. Fayatuna Adam alaihissalam. Mereka datang kepada Adam alaihissalam. Fayaquluna lahu. Mereka bilang ke Nabi Adam, "Anta abul bashar." Wahai Adam, engkau adalah bapak kita semua. Khalaqallahu atau khalaqakallahu biyadihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu dengan kedua tangannya. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah langsung meniupkan ruh pada tubuhmu. Wa amara al-malaikata fasajadu laka, dan Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Disebutkan kebaikan-kebaikannya Nabi Adam. Isfa' lana ila rabbik, tolong jadilah perantara antara kami dengan Allah, wahai Adam. Ala tara ila ma nahnu
nahnu fihi, tidaklah engkau melihat keadaan kami wahai Adam. Ala tara ila ma qad balaghana, tidaklah engkau lihat sampai ke mana urusan kami itu tidak selesai. Tidak ada kejelasan. Jawabannya Nabi Adam, kita lihat dulu. Sok jago nak beliau, rasa hebat, bapaknya manusia. Kita semua turunnya dia. Manusia pertama yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Lihat jawabannya. Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithluhu. Sungguh Allah SWT telah marah kepadaku, marah yang tidak pernah sebelumnya seperti itu dan setelahnya seperti itu. Wa innahu nahani 'anis syajarah fa'asaytuhu. Dia larang aku untuk makan dari buah pohon itu, tapi aku langgar, kata Nabi Adam. Satu kali maksiat, langsung angkat tangan. Jangan, anda tidak bisa. Nafsi. Mohon maaf, anda tidak bisa mati. Idhabu ila ghairi, pergi ke yang lain. Idhabu ila Nuh, pergi ke Nuh alaihissalam. Mereka semua berbondong-bondong datang ke Nabi Nuh. Faya'tuna Nuhan, mereka datang kepada Nabi Nuh. Fayaquluna ya Nuh, wahai Nuh, innaka anta awwalur rusul, engkau rasul yang pertama ila ahli al-ard, yang ada di atas muka bumi ini. Rasul yang pertama adalah siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Qad sammaka Allahu 'abdan syakura, Allah telah memberimu nama hamba yang bersyukur. Isma' lana ila rabbik, tolong jadilah perantara antara kami dengan Allah, wahai Nuh. Atau ma nahnu fih, tidaklah kau lihat keadaan kami yang sangat mengerikan seperti ini? Jawabannya Nabi Nuh, Rasul yang pertama jawab. Ulul azmi minar rusul al-awwal yaqul inna rabbi qad ghadiba al-yawma, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhanku telah marah kepadaku suatu hari. Lam yaghdab qablahu mithlu wa lan yaghdab ba'dahu. Sama seperti Nabi Adam, Allah marah kepadaku, marah yang tidak pernah setelahnya seperti itu dan sebelumnya seperti itu. Wa innahu qad kanat li da'watun da'awtuha ala qaumi. Aku pernah mendoakan keburukan kepada kaumku. Wallahi jamaah, Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Pengikutnya hanya 40 orang saja. Beliau angkat tangan, ya Allah, habisi semua ini yang tidak mau beriman, jangan disisakan. Doanya Nabi Nuh mustajab, sama Allah dihabisi semua. Doanya sama Allah diijabahi dan sama Allah dihabisi semua. Para jamaah sekalian, Nabi Nuh yang minta, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara, ya Allah jangan sisakan di atas muka bumi ini orang-orang kafir satu pun. Innaka in tadharhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafar. Kalau engkau tinggalkan satu saja, yang satu ini akan merusak yang lain. Habisi semua ya Allah, dihabisi oleh Allah semua. Dia merasa berdosa jamaah, berdoa seperti itu. 950 tahun, pengikutnya 40 saja. Kalau mau ambil pendapat yang lain 80, ya sama saja sedikit. Beliau berdoa seperti itu. Idhabu ila ghairi, kata Nabi. Idhabu ila Ibrahim. Pergi ke Nabi Ibrahim. Mereka datang semuanya ke Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, anta Nabiullah wa khaliluhu min ahli al-ardi, isma' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fih. Wahai Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah. Isma' lana ila rabbik, tolong jadilah perantara antara kami dengan Allah. Ala tara ma nahnu fih, tidaklah engkau lihat keadaan kami, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim pun samanya Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Apa yang beliau katakan? Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm, Allah telah marah kepadaku. Lam yaghdab qablahu mithlu, tidak pernah Allah marah sebelumnya seperti itu. Wa lam yaghdab ba'dahu mithlu, dan tidak pernah Allah akan marah setelahnya seperti itu. Wa inni qad kuntu kadzabtu thalatha kadzab. Dulu ana pernah bohong 3 kali. Berapa kali bohong jemaah? Kita bohong berapa kali? Banyak. 3 kali. 3 kali bohong. Gara-gara 3 kali bohong, tidak berani ngasih syafaat. Yang itu tadi yang ngasih memo itu bohong berapa kali? Yang ngasih memo untuk mungkar dan nakir tadi. 3 kali. Allah marah.
Padahal kata ulama, Nabi Ibrahim tidak pernah bohong. Hanya saja dia menganggap itu suatu kebohongan. Yang pertama, saat diajak sama kaumnya untuk hadir ke acara kaumnya menyembah berhala, Nabi Ibrahim bilang apa? Ini sakit, anak lagi sakit. Padahal tidak lagi sakit. Nabi Ibrahim tuh pakai namanya tauriah. Anak sakit, maksudnya sakit hati. Anak sudah dakwahkan kalian, hujah sudah disampaikan, kalian tidak bisa jawab juga, tapi kalian tidak mau ikut, masih tetap aja sakit hatinya Nabi Ibrahim. Dipikir sama kaumnya, badannya lagi sakit, demam kah atau apa gitu. Itu kebohongan yang pertama. Yang kedua, saat Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang ada, terus Nabi Ibrahim bilang, saat Nabi Ibrahim dipanggil sama mereka, apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum. Ini yang hancurin. Itu kapaknya dia yang besar. Bukan ada yang hancurin. Ya. Apakah dia berbohong untuk bela diri? Tidak. Dia berbohong untuk bela agama Allah. Dia berbohong untuk bela agama Allah, untuk menyampaikan hujah. Kalian itu tidak percaya bahwasanya ini patung bisa hancurin yang kecil. Ngapain kalian sembah itu? Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya sama mereka. Kalau memang mereka bisa ngomong, tanya, kata Nabi Ibrahim. Kalau ngomong aja tidak bisa, kenapa kau disembah? Kata Nabi Ibrahim. Dia mau sampaikan itu, maka itu kebohongan untuk dirinya? Bukan. Kebohongan untuk membela agama Allah. Yang ketiga, saat bilang istrinya sebagai saudarinya. Lagi-lagi dikatakan sama para ulama, Nabi Ibrahim tidak berbohong. Karena muslimah yang ada pada waktu itu hanya istrinya saja. Jadi itu saudari seiman maksudnya. Lagi-lagi Nabi Ibrahim tidak berbohong. Tapi beliau merasa ini semuanya kebohongan. Jangan minta sama anak, minta sama yang lain. Idhabu ila Musa. Pergi ke Musa. Fayadhabuna ila Musa. Pergi semuanya ke Nabi Musa. Bilang yang sama, ya Musa, anta kalimullah, engkau pernah diajak ngomong sama Allah di atas muka bumi ini. Isfa'lana ila rabbik. Tolong jadilah perantara antara kami dengan Allah. Tidaklah engkau melihat keadaan kami. Nabi Musa pun jawab sama. Allah pernah marah kepadaku, marah yang tidak pernah setelahnya seperti itu dan sebelumnya seperti itu. Qad qataltu nafsan lam umar biqatli. Aku pernah bunuh satu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Padahal Nabi Musa tidak sengaja jamaah. Bukan memang niat mau bunuh, hanya saja dipukul, tiba-tiba orangnya mati. Idhabu ila ghairi. Pergi yang lain. Pergi ke Nabi Isa, ternyata Nabi Isa bilang hal yang sama. Tapi Nabi Musa dikatakan dalam hadis yang sahih ini, Nabi Musa tidak bilang, kenapa kok Allah marah kepada dia? Dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa nyebut, saya pernah Allah marah kepada saya, Allah marah kepadaku, dan gara-gara apa? Dikasih tahu. Tapi Nabi Isa tidak menyebutkan. Kenapa marahnya? Pergi ke yang lain. Idhabu ila Muhammad. Ya, katanya Nabi Isa pergi ke Muhammad. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, atau kata mereka, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khataman nabiyyin atau khatamul anbiya, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi dan rasul. Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu-lalu dan yang akan datang. Isfa'lana ila rabbik. Tolong jadilah perantara antara kami dengan Allah. Ala tara ma nahnu fi. Tidaklah engkau melihat keadaan kami? Fa'antaliku, kata Rasulullah. Lain bahasanya Rasulullah. Yang lain bilang tadi apa? Allah pernah marah kepadaku, tapi Rasulullah langsung bilang, fa'antaliku tahtal arsy. Lalu saat diminta, aku datang ke bawahnya arsy. Fa'aqa'u sajidan li rabbi. Lalu aku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni tsana'i alayhi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Lalu Allah membukakan kepadaku pujian-pujian kepada Allah yang tidak pernah Allah bukakan itu sebelum ini kepada selainku. Katanya para ulama, ini bukti nama-nama Allah itu bukan hanya 99. Ada yang sama Allah masih disembunyikan dan Allah belum kasih tahu ke kita, dan pada waktu itu nanti Rasulullah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah gunakan itu untuk memuji-muji Allah dalam sujudnya. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yuqal", lalu dikatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa." Angkat kepalamu wahai Muhammad dan minta akan diberi, washfa' tushaffa. Fa arba'u ra'si. Lalu aku angkat kepalaku, kata Rasulullah, dan
Apa kalimat yang pertama kali dikatakan oleh Rasulullah? Wallahi bukan kalimat untuk dirinya jemaah, bukan. Langsung Rasulullah bilang, Ya Rabb ummati, umatku ya Allah. Ya Rabb ummati, umatku ya Allah. 3 kali. Ya Rabb ummati, umatku ya Allah. Langsung Rasulullah sebut umatnya. Dikatakan oleh para ulama, ini bukti betapa dahsyat Rasulullah itu mencintai umatnya. Bagaimana Rasulullah SAW saat sudah disuruh angkat kepalanya oleh Allah, diizinkan memberi syafaat, langsung umatku dulu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, Ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisab alaihim min al-babil aymin min abwabil jannah. Silahkan masukkan umatmu yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, masukkan dari pintu sebelah kanan surga. Wahum syuraka'un nas fima siwa dzalika min al-abwab. Dan ada kelompok-kelompok yang masuk nanti ke pintu-pintu surga yang sangat banyak, dimasukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah, bab syafaat ini masih panjang. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang atau besok. Ini kita akan bahas ini setelah syafaat, nanti ada hisab dan mizan. Mudah-mudahan bisa selesai kita bahas, meskipun anak kurang yakin ya. Tapi InsyaAllah khair, karena sudah lewat ya 10 menit. Ada wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar.